Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Widiawati BR Pakpahan dari kelas 10 MIPA 8 dengan nomor absen nomor 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bola kecil yaitu badminton atau bulu tangkis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah, peraturan, dan teknik dasar dalam bermain badminton atau bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis. Tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaan olahraga bulu tangkis. Akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu orang-orang Tiongkok punya permainan bernama Jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga berkembang di Inggris dengan nama battledore and shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi olahraga ini bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951 terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Selanjutnya, peraturan permainan bulu tangkis. 1. Pemain atau player dalam bulu tangkis yaitu terdiri dari pemain tunggal atau single, pemain ganda atau double, pemain ganda campuran atau mixed double. 2. Pertandingan ini dipimpin oleh seorang wasit dibantu oleh 4 hakim garis. Apabila bola keluar garis, syarat yang ditunjukkan hakim garis yakni dengan merentangkan kedua tangannya ke samping. 3. Sebelum permainan dimulai, akan diadakan undian atau tos terlebih dahulu untuk menempatkan atau melakukan servis terlebih dahulu bagi regu yang dapat memenangkan undian atau tos. 4. Perhitungan atau scoring dalam bulu tangkis memiliki ketentuan sebagai berikut ini. A. Dilakukan dengan 2 kali pada kemenangan. B. Sejak 1 Februari 2006, seluruh partai dari permainan memakai sistem pemenang 2 dari 3 set best of 3 yang masing-masing dapat diraih dengan sistem penilaian rally point, yaitu dengan jumlah setiap game 21, dan apabila terjadi sebuah kedudukan nilai 20-20 maka disebut deus atau use, sehingga untuk mencari kemenangan setelah kedudukan tersebut dapat selisih nilai 2 poin yang lebih dulu harus diraih. 5. Jika pihak server atau insert melakukan sebuah kesalahan, penerima server atau outside akan dinyatakan pindah bola dan mendapat nilai 1 poin. 6. Jika penerima server melakukan sebuah kesalahan, pemain server mendapat nilai 1 poin. 7. Server melakukan kesalahan jika seperti A. Letak shuttlecock pada saat akan dipukul lebih tinggi daripada pinggang server. B. Pada saat shuttlecock dipukul, badan raket tidak dapat diarahkan ke bawah sedemikian rupa sehingga seluruh bagian kepala raket ini tidak secara jelas dan nyata berada di bawah tangan server yang akan sedang memegang raket. Selanjutnya, teknik dasar bulu tangkis. 1. Cara memegang raket. A. Teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. B. Teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk.
2. Posisi badan atau sikap berdiri atau stance. Sikap berdiri dalam bulu tangkis yaitu seperti badan bertumpu pada kedua kaki, kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang, dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. 3. Kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. 4. Servis bulu tangkis. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. B. Forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. C. Backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. 5. Cara memukul. A. Lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. B. Drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. C. Drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. D. Netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. E. Smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Sekian penjelasan saya mengenai permainan bola kecil, yaitu permainan badminton atau bulu tangkis. Sekian, terima kasih.